Woi inisial E, lu kenapa? Gue dikasih lihat chat temen gue ke lu. Begitu udah nyampe Jakarta, lu kenapa lu kagak ini Bunda Queen, kagak diangkat? Metong kenapa? Udah gitu nomor yang lu kasih ke temen gue beda ya sama yang lu kasih ke gue. Yang lu kasih ke gue ada gambar elu, yang dikasih ke temen gue kagak ada gambarnya. Lu emang laten kau ya. Gila. Laten kau. Ya, penipu itu benar-benar penipu. Astagfirullah. Semua bukti sudah dipegang pihak NM. Ya, semua bukti udah dipegang pihak NM. Jadi nggak akan bisa ngelit. Hati-hati ya yang udah disamperin sama Bunda Queen. Gue tadinya udah dibujuk-bujuk sama Bunda Queen ini. Bilangnya minta ketemu panjang. Dia sampai bawa-bawa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketemu dulu Mamski sama aku gini. Terus apa? Tahu nggak kalian? Dihapus semuanya chatnya. Tapi udah gue SS. Dan udah gue file. Jadi udah gue simpen. Kok bahas yang lain sih, berisik banget. Ini apa berisik, woi? Apa ini berisik? Gak kasih makan. Lu gila kali lu ya. Yang beli makanan itu asisten gue buat gue. Dibeliin sama dia, duitnya kan di dia semua. Jangan mau lah jadi babunya si apa namanya penyanyi gadungan. Aduh, ngapain sih? Berisik lu. Ngapain penyanyi gadungan itu? Itu kan bukan penyanyi, itu cuman gara-gara bikin konten sekali yang ibrik. Rosa segera timnya langsung akun itu dilaporkan, orangnya suruh tanggung jawab. Dia udah pasang pakai lagu. Itu orang memang cuma cari ribut. Dan gue gak akan ladenin karena bukan levelnya Mamski. Temen-temen gue itu artis-artis yang seperti gue, yang udah bener-bener jadi artis dari zaman dulu. Orang-orang yang memang biasa-biasa aja kita, karena kita gak ngerasa jadi artis juga. Yang memberikan julukan artis itu adalah masyarakat. Nonton sinetronnya kita. Terus mereka memang mereka tahu siapa kita gitu loh. Jadi nggak perlu harus kita bilang, oh gue ini gini, gue gini. Nggak perlu bayar buzzer untuk kasih tahu ke bikin konten. Oh dia kan artis terkenal, typing di tempat orang itu artis terkenal. Nggak perlu. Ya, artis tidak akan pernah mengakui dirinya artis karena yang memberikan label artis adalah masyarakat, gitu. Ya, kerjaannya fitnah dan dia paling benci sama Doktif. Si penyanyi dangdut gadungan itu paling benci sama Doktif. Demi Allah ya Rasulullah, kalau Mamski bohong, biar gue kismin selama-lamanya. Dia habis ketemuan sama aku di pengadilan. Doktif itu kan temen sama Mamski, besti Doktif. Terus Doktif bilang, aduh aku mau ke pengadilan tapi udah menjelang sesi terakhir, ketemuannya di Miami aja karena kita mau support kan untuk NM kan, jadi kita makan di Miami. Dan Doktif sudah ada di aku yang bilang aku mau ke Miami. Terus kata Doktif, oh iya gitu ya. Doktif belum bilang sorry, kebalik. Doktif belum bilang kalau dia mau ketemu di mana ya sama Mamski. Pokoknya dia bilang udah nggak bisa ke pengadilan, udah tinggal sesi terakhir, nggak cukup nih waktunya untuk sampai ke pengadilan. Terus aku bilang, abis ini teteh kemana? Kata Doktif kan, oh aku mau ke Miami, pengen makan di sana. Abis dari pengadilan, aku sama asisten aku, kita jalan ke Miami. Itu ada lah itu sih
gigi ngetril. Oh my god. Pakai veneer harga gopean kali, gue nggak ngerti ya, jadinya kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba masuk ke atas lantai 2-nya Miami udah ada Doktif. Lo tahu? Lu tisu kusut. Lu bilang lu nggak nyari untung, gue nggak jualan, lu jualan. Akun lu jualan. Gue lihat, tapi kena PL. Kenapa? Karena lu cuman naro di keranjang kuning, tapi lu nggak punya barang-barangnya. Karena lu pelit. Lu pelit kau, ya. Barang-barangnya nggak ditaruh di keranjang kuning. Kenalah dia di permanen, tutup sama TikTok. Duitnya masih ada, gue nggak tahu, mungkin masih receh, tapi udah keluarnya TikTok ini masih ada, bodo amat. Ngapain lu tesot, ya, tisu kusot. Nah terus Doktif itu karena memang maunya ketemuan sama aku ya, bukan sama elu gitu ya. Tapi dia ini buka, lu tahu nggak apa? Dia ambil keuntungan di pengadilannya Niki dengan cara apa? Dia pakai 2 kamera on. Kalau gua kan 1, hanya untuk kalian TikTokers. Dia di TikTok dan di YT, dia punya YT. Lu bilangnya nggak jualan lu ya, padahal lu buat AdSense YT lu ya. Dasar kopeot. Buat YT kau, sok-sokan. Nggak ambil untung apa kau? YT kau. Muka gue semua, muka Doktif semua, muka NM kau ambil. Ya. Dasar kau yubrak. Sok-sokan aku ngambil apa kau YT lu? YT lu ke mukanya Doktif nggak suka juga karena kan memang dibayarin sama Doktif, ditraktir hari itu ya. Kena traktir lah kita semua. Gue juga nggak nyangka gitu. Jadi fitnahannya si Yubrik ini terlalu parah ya. Kalau Doktif itu nggak suka sama NM, nggak mungkin datang traktir semua orang, termasuk lu, kemakan kan lu itu makanannya NM. Padahal lu udah ambil untung untuk AdSense, dari YT lo itu. Ya. Bilang gak ambil untung, keterlaluan kau. Udah gitu, guys dengerin ya. Si Yubrik ini udah ngevideoin gue sama si Doktif, bilang ditraktir loh. Langsung Doktif, jangan bilang. Maksudnya ngapain sih? Itu kan lagi on semua kamera dia ke muka kita. Oh kenapa? Ini kan emang gak usah. Karena kan Doktif tuh orangnya gak mau gitu loh, kayak ini ditraktir gitu, masih kayak gitu-gitu. Gue bilang udah gue gituin kan. Karena kita tuh menjaga privasi ya. Untuk artis real kita menjaga privasi. Ini pun mati. Gue ketemu Doktif ini pun mati. Kecuali kita mau live TikTok berdua. Ini asik lagi makan di depan. Kita lagi ngobrol yang intens, yang private masih ya. Kenapa? Buat YT-nya dia, YOUTUBE. YT AdSense ya kan. Ngambil untung kau, lebih parah kau. Gua jualan masih ada, gue masukin buat TikTok. Karena TikTok kerjasama sama gue, kerjasama sama MCN gue. Tanggung jawab gue untuk jualan sebagai profesi gue, sebagai e-commerce-nya TikTok. Lu apa? Lu bawa kamera TikTok, lu bawa kamera YT. Dan yang jahatnya nih orang ya, si Yubrik ini ya guys. Lo tahu nggak? Dia itu abis ditraktir, terus dia kayak follow Doktif. Tapi kan Doktif ini orang sibuk, ya. Jadi belum follow back atau lupa pastinya lupa. Gue yakin. Dia follow, kalau nggak salah berapa hari kemudian, telepon gue pagi-pagi. Jadi sebelum ada masalah itu kerjaannya si Yubrik ini nelponin gue mulu, wallah, demi Allah Rasulullah ya, nelponin gue mulu. Pagi itu udah nelpon, itu ngejelekin Doktifnya kayak apaan tahu. Sampai gue bilang gini, nggak usah baper deh, gue gituin langsung. Nggak bisa. Apa itu dia nggak follow aku? Ya Allah, masalah follow guys. Apa itu dia nggak follow aku? Siapa sih? Orang dia masih baru tuh, demi Allah ya.
Dia itu masih baru, dia siapa? Gue bilang, loh kok dia siapa? Bukan soal baru atau gimana? Emang ada persaingan? Siapa yang baru? Baru apa nih? Kok jadi ada kayak merasa gue senior, atau gue yang paling megang TikTok, atau gue yang paling viral gitu? Nggak penting. Yang penting kan di kasus. Gue bilang, kenapa kamu ribut-ribut sih? Santai aja kali, jangan baper. Namanya Doktif orang sibuk. Kalau dia belum follow back ya wajar aja, orang dia pasti kan nggak inget juga. Gitu say. Wah, gue tuh bener-bener kaget banget tuh orang. Tiba-tiba pagi-pagi neponin gue ngomongin Doktif, ya. Sumpah guys, demi Allah guys, kalau gue nggak akan mungkin bohong ya guys. Gue nggak mau bohong. Gue mau ngomong by fakta. Gue mau ngomong by fakta. Gue nggak akan pernah mau bohong. Gue jadi kasih tau by fakta, ya. Dan setelah itu omongan gue bisa kalian buktikan ya. Gue spill. Nah ini kan ada yang bilang spill dong kalau fakta. Fandi, ini gue spill ya. Abis itu dia bikin VT di pengadilan ngelawan Doktif. Gue ngamuk. Dia berdua sama si yang cowok itu loh, yang pakai celak mata. Ingat gak? Itu. Wah, gue ngamuk. Berdiri di belakang yang tembok itu loh, yang tembok. Itu dia berdiri di situ. Ah iya, betul. Coba buka. Coba buka. Buka saya. Buka saya. Itunya, fittingnya dia. Iya, dia pernah nyindir produk itu setelah dia merasa tidak di follow. Demi Allah Rasulullah ya. Gitu. Ya. Jadi dia kalau mau adu domba gue sama Doktif nggak kena. Doktif udah tahu, gue udah kasih tahu Doktif langsung, Dok. Begitu dia telepon, gue telepon Doktif langsung. Langsung gue telepon Doktif. Dok, kayak begini Dok, ini kenyataannya. Seperti itu. Iya, ya. Jadi kalian udah tahu ya teman-teman ya. Itulah yang terjadi sayang. Dan yang seperti ini memang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sudah dibiasakan mulutnya untuk membuat berita-berita hoax. Memfitnah itu seperti mudah sekali. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita, anak-anak keturunan kita seperti itu. Dan ini pesan Mamski ya, untuk para influencer, konten kreator, tolong banget. Kita harus bisa menaikkan kode etik, itu harus dijaga untuk menaikkan marwahnya influencer, konten kreator. Jangan dipandang sebelah mata oleh entertainer yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita membuat berita hoax, berita fitnah, berita bohong, orang akan menilai apa? Ini berita dari TikTok ini gini, gitu loh. Dan itu nggak bagus buat kredibilitasnya influencer. Influencer tuh harus punya kredibilitas tuh yang keren. Itu yang aku pengen perjuangkan. Aku berasal dari dunia entertainment. Dari seorang artis, sinetron, film, pembawa acara, masuk ke dalam dunia influencer di TikTok. Berikan yang real, fakta. Kita sama-sama sebagai TikToker tidak membuat berita A1 bodong ya. Bikin berita A1 bodong hanya untuk naikin konten. Konten harus konten berbobot, ada kode etik. Makanya gue dukung Rosa. Siapa yang dukung Rosa coba? Harus ada. Nggak bisa Rosa dibuat bulan-bulanan seperti itu. Kamu dukung Rosa, bagus. Siapa lagi yang dukung Rosa? Coba tap-tap layar love. Tap-tap layar love yang banyak, yang kenceng sampai ke 50.000 guys. Ayo guys. Yes, betul. Supaya nggak dikecilkan kita tuh influencer. Aku dukung Rosa, iya. Betul. Ayo guys, tap-tap layar yang kenceng guys. Ya, Rosa udah bener sayang. Rosa udah bener. Tap-tap layar yang kenceng untuk tahu dukungannya buat influencer yang membuat berita fakta dengan data yang tidak memfitnah. Nah itu love Rosa, me too. Jadi kalau manajemennya Rosa kemarin bilang, oh ya saya sebagai perwakilannya Rosa akan menindaklanjuti, mensomasi dan menindaklanjuti, itu udah bener banget.
Gak bisa dibiarin orang-orang kayak gitu. Gila aja. Prestasinya gak ada, suaranya na'udzubillah, ya Allah ya Rob. Duh, suara lu kesian deh, suara lu. Penyanyi apa, punya temen penyanyi aja enggak ada satupun temen penyanyi senior. Gue aja masih berteman sama Mbak Inul. Gue masih temenan sama Mbak Inul. Masih loh. Lu bisa lihat tuh di IG gue. Teman-teman gue. Semangat Mamski, gitu ya. Apa? Sinyalnya jelek. Cerita yang sinyal jelek. Apa itu yang sinyal jelek? Nah terus, si Bunda Queen ini, kita lanjut ke Bunda Queen ya. Lo tahu nggak? Bunda Queen ini kan janji mau ngasih temen gue 300 juta buat modal barengan usaha gitulah ya intinya. Tapi ternyata guys, ditunggu-tunggu temen gue begitu datang dari luar kota, udah sampai Jakarta, terus temen gue langsung wew, kagak ada kabarnya si Bunda Queen. Hilang ditelan bumi. Boro-boro ngasih ikutan chip in modal, dibalas aja enggak itu. Bener-bener say. Ya. Jadi Bunda Queen ini gerakannya gerakan militan ya. Gerakan militan dia. Nanti kena kau pasti. Kalau nggak lu balikin uangnya, gua ngamuk banget. Yes, bener, dia ngakunya saudara. Dia datang ke wisuda, ya, ke acara wisudanya si pengacara. Terus di situ dia bilang dia saudara keluarga NM, bayangin keluarga. Padahal ke acara itu tidak diundang ya guys. Pengacara yang sedang wisuda tidak mengundangnya, gila. Gak diundang, datang-datang aku saudara, aduh, parah banget ya Allah. Tuhan, kok ada sih manusia begitu ya Allah. Kalau ngomong semua kayak, aduh, kayak yang paling bener. Oh, sekarang lagi musimnya adik-adean, musim adik